إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita masih di Kitabul Janaiz. Ini kitab yang berkaitan dengan masalah jenazah, yang mana jenazah saudara kita sama muslim ini adalah salah satu hak yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita yang meninggal dunia. Pengurusan jenazah, penyelenggaraan jenazah, yakni saudara kita sama muslim, adalah merupakan hak kita. Hak di dalam persaudaraan, yakni dari hak yang terakhir, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yakni diantaranya adalah menyelenggarakan jenazah. Dan telah kita membahas secara rinci berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, dimulai dari yakni memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan yang ketiga adalah menyolatkan jenazah, yang keempat membawa jenazah, dan yang sekarang yang lima yakni menguburkan jenazah. Adapun masalah menguburkan ini, perlu di sana kita memperhatikan beberapa poin yang terpenting. Sebelum kita lanjutkan, kita ringkaskan dulu dari pembahasan kita yang telah berlalu. Yakni yang pertama tentang hukumnya adalah wajib. Ya, wajib tentunya di sini wajib kifayah. Kalau sudah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Meskipun mereka itu orang kafir, apalagi orang muslim ya. Orang kafir saja wajib untuk dikuburkan, apalagi seorang muslim, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk menguburkannya. Ini yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan di dalam penguburan jenazah, yakni wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin. Tidak boleh dikuburkan seorang muslim bersama orang kafir. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh seorang kafir dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini perkara yang kedua, poin yang kedua yang harus kita perhatikan. Karena
pada zaman ini ternyata banyak dicampurkan antara muslim dengan kafir di dalam satu pekuburan. Tentunya ini suatu perkara yang harus kita perhatikan sehingga jangan sampai ya kita menguburkan, apalagi orang-orang yang masih memiliki hubungan rahim dengan kita, jangan sampai kita biarkan yakni dikubur bersama orang-orang kafir. Kemudian yang sunnah di dalam penguburan itu adalah ad-dafnu fil maqbarah. Wa sunnatu ad-dafnu fil maqbarah. Menguburkan itu di pekuburan kaum muslimin. Karena Nabi SAW biasa menguburkan kaum muslimin di pekuburan Baqi. Kecuali Nabi sendiri. Kalau Nabi sendiri, maka yang paling afdalnya ini adalah dikuburkan di kamar yang mana tempat beliau meninggal dunia. Ini Nabi, kekhususan bagi Nabi saja, bukan untuk yang lainnya. Kemudian diperkecualikan dari hal itu, asalnya ini kaum muslimin dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi diperkecualikan dari hal itu, yakni seorang yang mati syahid di medan peperangan, fa'innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim. Maka sesungguhnya mereka itu dikuburkan yakni di tempat syahidnya mereka, di tempat yakni terbunuhnya mereka, dan tidak boleh dipindahkan ke pekuburan. Ini perkecualian dari pembahasan kita sebelumnya tadi, yakni menguburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tentang waktu. Kita harus memperhatikan di sana ada waktu-waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Yakni ada 3 waktu. Yakni yang pertama, ketika yakni matahari terbit sampai matahari itu meninggi. Ini yang pertama yang dilarang untuk melakukan penguburan jenazah. Kemudian yang kedua yakni ketika matahari tepat berada di atas pertengahan kita. Karena Rasul melarang hal itu. Nah, yakni untuk menguburkan di waktu-waktu tersebut, serta untuk melakukan salat di waktu-waktu tersebut. Dan yang ketiga yakni ketika matahari sudah hampir tenggelam sampai tenggelamnya. Ini 3 waktu yang terlarang. Berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan, yakni hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Demikian pula termasuk di antara waktu yang terlarang, tapi terlarangnya di sini bukan secara mutlak. Kalau tadi yang 3 waktu itu dilarang secara mutlak untuk menguburkan. Dilarang untuk melakukan salat pada waktu tersebut dan juga dilarang untuk melakukan penguburan di waktu-waktu yang 3 telah kita sebutkan tadi. Adapun yang keempat yakni di malam hari, kalau memang di sana belum ditunaikan hak-haknya jenazah, maka di sini dilarang. Sebagaimana contoh mungkin belum disolatkan, belum dimandikan secara sempurna, belum dikafani secara sempurna, kemudian dikuburkan di malam hari. Maka ini tentunya ya waktu yang terlarang. Kalau memang di sana tidak bisa menunaikan hak-haknya, tidak bisa dikuburkan secara semestinya, maka di sana dilarang. Tapi kalau memang di sana memungkinkan untuk menguburkan secara sempurna, ditunaikan hak-haknya, ada yang dimandikan sudah, dikafani sudah, disolatkan juga banyak kaum muslimin yang menyolatkan, maka enggak mengapa dikubur di malam hari. Demikian, karena alasannya di sana, yakni ketika tidak ditunaikan hak-haknya, maka di sana dilarang. Kemudian selanjutnya ini masalah waktu. Selanjutnya tentang masalah, yakni masih di dalam poin masalah penguburan. Ya, kalau misalkan terpaksa untuk menguburkan di malam hari, ya, fa in yadtarru li dafnihi lailan jaza wala ma isti'malil misbah wan nuzuli bihi fil qabri. Kalau terpaksa untuk menguburkan di malam hari, maka boleh. Meskipun harus mempergunakan lampu-lampu, kemudian menurunkan lampu di dalam kuburan, dalam rangka untuk bisa menyempurnakan bagaimana posisinya. Enggak mengapa di sini. Bukan termasuk di antara perbuatan yang terlarang. Kalau memang terpaksa dilakukan di malam hari. Tapi asalnya memberikan lampu di kuburan itu adalah perkara yang terlarang. Ya. Memasang lampu di kuburan, atau maksudnya di kuburan sengaja dikasih pelita ataukah lampu ataukah lilin ataukah ya lampu yang lainnya, maka di situ terlarang asalnya. Tapi kalau dalam rangka untuk ini saja, untuk penyelenggaraan penguburan secara sempurna,
maka enggak mengapa. Kemudian poin yang ketujuh dari pembahasan kita kali ini, yakni wajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Wajib untuk memperdalam kuburan, meluaskannya serta membaguskannya. Jadi tidak asal-asalan, tapi dibaguskan, diluaskan, didalamkan. Sudah kita baca dalilnya berkaitan dengan masalah ini. Kemudian poin yang selanjutnya yang ke-8, wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu. Boleh di dalam kuburan ini bentuknya itu boleh bentuknya syak ataukah boleh bentuknya lahat. Kalau bentuknya syak ini adalah di pertengahan, yakni dimasukkan ke bawah. Ya. Kalau lahat itu dimasukkan ke pinggir, di dindingnya. Ini lahat. Ini boleh dua-duanya, boleh menggunakan lahat ataukah boleh menggunakan syak. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab, jilid yang kelima, halaman yang ke-287. Beliau menyatakan ajma'al ulama'u anna ad-dafna fil lahdi wasyaqqi jaizani. Lakin in kanat al-ardu sulbatan la yanharu turabuha fal lahdu afdal. Lima sabaq min al-adillah. Wa in kanat rikhwatan tanharun fasyaqqu afdal. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, para ulama telah sepakat bahwasannya menguburkan jenazah dengan menggunakan lahat, bentuknya itu lahat, ini bentuk menyamping, ya, di dindingnya itu kemudian kasih lubang, ya, ini lahat, ya. Dan juga syak ini di bawah. Ini keduanya adalah perkara yang dibolehkan saja. Akan tetapi kalau tanahnya itu tanah yang keras dan tanahnya itu tidak gugur ketika dibikin lahat, maka lahat lebih afdal. Berdasarkan dalil yang ada, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, yang mana Rasul bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kami, ini kaum muslimin maksudnya, sementara syak untuk selain kami. Di sini menunjukkan kalau memang memungkinkan tanahnya itu keras, maka lahat lebih afdal. Tapi kalau tanahnya itu tanah yang lembek, tanah yang gugur kalau dibikin lahat, maka yang afdal itu adalah syak. Jadi tinggal memperhatikan bagaimana keadaan tanahnya. Ini tentang masalah bentuknya, ya lahat boleh ataukah syak juga boleh. Cuman yang afdal kalau tanahnya keras, maka dibikin lahat. Nah, kemudian selanjutnya tidak mengapa wala ba'sa min ayyadfana fihi ithnani aw aktsar 'inda darurati. Tidak mengapa untuk menguburkan 2 orang ataukah lebih dalam satu liang lahat, dalam satu liang kubur ketika dalam keadaan darurat. Tapi tentunya ketentuannya wa yuqaddimu afdaluhum. Didahulukan penempatannya yang paling afdal, yakni orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya didahulukan. Di paling sebelah barat, pertama diturunkan sebelah barat sendiri, selanjutnya. Di timur selanjutnya demikian. Ya, di sini urutannya sesuai dengan keafdalannya orang tersebut, yakni keutamaan orang tersebut. Ya, mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka mereka yang didahulukan. Ini kalau dalam keadaan darurat, boleh demikian. Ya. Kemudian selanjutnya, poin yang ke-10, wa yatawalla inzal al-mayyit walau kana untha ar-rijalu dunan nisa. Dan orang yang mengurus, yakni menurunkan jenazah, meskipun itu jenazah perempuan, maka mereka yang berhak melakukannya itu adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Meskipun jenazahnya itu perempuan, tapi yang menurunkannya itu adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Ya. Ini tentunya di sana ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, hal itulah yang terjadi pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kaum muslimin sampai sekarang pun, orang yang mengurus, yakni memasukkan ke liang lahat, ini adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna rijala aqwa ala dzalik. Bahwasanya kaum laki-laki lebih kuat untuk melakukan hal itu. Untuk ngangkat ataukah untuk menahan, ya dari kesedihan mungkin kaum laki-laki lebih kuat.
Ya, maka tentunya di sana kaum laki-laki lah yang berhak untuk menurunkan jenazah sampai ke liang lahatnya. Ya. Demikian. Kemudian alasan yang ketiga, lau tawallathun nisa'u afdha dzalika ila inkishafi syai'in min abdanihim amamal ajanib wa huwa ghairu jaiz. Kalau seandainya perempuan yang melakukan hal itu, yakni perempuan yang menurunkan jenazah sampai ke liang lahat, maka hal itu akan menyebabkan tersingkapnya sesuatu dari auratnya. Ya. Maka hal itu adalah perkara yang terlarang, apalagi kalau di sekitar situ banyak laki-laki yang ajanib, yakni laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga ini 3 alasan kenapa kok yang berhak untuk menurunkan jenazah tadi adalah kaum laki-laki. Kemudian selanjutnya poin yang ke-11 yang perlu kita perhatikan, yakni wa auliyaul mayyit ahaqqu bi inzalihi. Wali-wali mayyit, maksudnya wali-wali jenazah, keluarganya jenazah, mereka lebih utama, lebih berhak untuk mengurus jenazahnya. Yakni untuk menurunkan jenazahnya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang masih memiliki hubungan rahim, sebagian mereka lebih utama dengan sebagian yang lain menurut kitabullah. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Demikian ini tentang masalah, yakni orang yang paling berhak untuk mengurus, yakni untuk menurunkan jenazah sampai ke liang lahat itu adalah, yang paling utama itu adalah ulul arham, yakni orang-orang yang masih memiliki hubungan rahim kekeluargaan. Kemudian selanjutnya poin yang ke-12. Ya. Sekarang kita langsung lanjutkan di kitabnya. Silakan lihat di halaman yang ke-182. Wa yajuzu liz-zawji ay yatawalla bi nafsihi dafna zawjatihi. Ini poin yang ke-12 ya, kalau kita bikin poin-poin tadi. Boleh bagi seorang suami untuk mengurus sendiri, yakni pemakaman istrinya. Ya. Boleh demikian. Cuman hal ini mungkin jarang terjadi. Kebanyakan kalau seorang suami yang meninggal oleh istrinya, mereka itu shock, sehingga tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan mereka mampu, boleh saja. Li haditsnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaum alladhi bada'a fihi faqultu wa ra'sah faqala wajadtu anna dhalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku. Kemudian aku mengatakan, ketika itu aku sedang tertimpa sakit, aku menyatakan, wa ra'sah, aduh kepalaku sakit. Ini wa ra'sah ini dikenal dengan nudbah. Ya, istilah bahasa itu nudbah. Wa ra'sah, aduh kepalaku sakit. Mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya kepalanya. Maka Rasul menyatakan, wajadtu anna dzalika kana wa ana hayyun. Ya. Fahayyatuki wa dafantuki. Ya. Seandainya hal itu terjadi, maksudnya seandainya engkau meninggal, ya, dalam keadaan aku masih hidup, maka aku akan mengurus jenazahmu dan aku akan menguburkanmu. Maksudnya di sini Rasulullah SAW, ya, menyatakan kalau seandainya Aisyah meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup, maka Rasulullah SAW, beliau sendirilah yang akan mengurus jenazahnya dan akan menguburkannya. Ini hadis sahih, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dan juga yang lainnya. Ya, cuma di sini ada sedikit ringkasan. Ya. Demikian dalam Ahkamul Janaiz karya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Demikian. Jadi di sini bolehnya seorang suami mengurus penguburan istrinya sendiri. Akan tetapi lakin dzalika masyrutun bima idza kana lam yata' tilkal lailah. Nah, akan tetapi hal itu dipersyaratkan. Ini kalau mau dibikin poin yang ke-13 ya. Akan tetapi dipersyaratkan
yakni apabila laki-laki tadi, suami tadi tidak melakukan hubungan di malam itu. Dipersyaratkan, yakni orang yang masuk ke liang lahat ke kuburan tadi, yakni laki-laki yang tidak melakukan hubungan ya, di malam itu. Nah, wa illa lam yushra' lahu dafnuha. Nah, dan jikalau tidak, maksudnya jikalau dia tidak memenuhi syarat ini, maksudnya dia melakukan hubungan di malam harinya, maka tidak disyariatkan untuk menguburkannya. Ya. Wa kana ghairuhu huwa al-aula bidafniha walau kana ajnabiyan bi syartil madhkur. Ya. Dan orang lain ya, ini lebih utama untuk menguburkannya. Meskipun orang lain ini adalah seorang yang ajnabi, seorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan ini yang meninggal. Tapi tentunya dengan syarat yang disebutkan tadi, yakni laki-laki yang masuk ke liang lahat tadi untuk memposisikan jenazahnya ini syaratnya sama, yakni tidak melakukan hubungan di malam harinya. Ini kalau jenazahnya perempuan. Li hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidna ibnatan li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabri. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Thumma qala hal minkum min rajulin lam yuqarib al-lailata? Faqala Abu Talhah ana ya Rasulullah. Qala fa'anzil. Qala fanazala fi qabriha. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan kami pernah menyaksikan yakni penguburan salah satu anak, yakni anak perempuannya Rasul, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan situ. Di sekitaran tempat penguburan yakni anak perempuannya tadi, putrinya. Fara'aitu 'ainaihi tadma'ani, dan aku melihat kedua matanya itu mencucurkan air mata. Mengeluarkan air mata, tapi tanpa adanya suara. Cuman merebes mili. Maksudnya cuman menangis tapi dengan tanpa suara. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailata? Adakah di antara kalian, yakni laki-laki yang tidak melakukan hubungan di malam hari? Maksudnya tidak melakukan jima di malam hari dengan istrinya. Maka Abu Talhah mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, aku tidak melakukan hubungan di malam hari. Wala maka Rasul mengatakan, fa'anzil, turunlah kamu. Turunlah kamu, ya, yakni untuk memposisikan yakni putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala fi qabriha, maka Abu Talhah pun yakni turun ke kuburannya, yakni salah satu anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Maka di sini menunjukkan salah satu syarat kalau jenazahnya perempuan yang masuk ke liang lahat, yang masuk ke kuburan, ya, ini asalnya itu adalah laki-laki yang masih termasuk saudara dengan perempuan tersebut. Ini asalnya, yang paling utama adalah mereka. Tapi kalau ternyata saudaranya tidak ada yang mau, ataukah saudaranya itu tidak memenuhi syarat, syaratnya tadi adalah dia tidak melakukan hubungan di malam harinya, maka boleh orang lain meskipun itu adalah orang yang ajnabi, orang yang tidak memiliki hubungan apapun. Boleh saja, cuma syaratnya tadi sama, yakni di malam harinya tidak melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia baru boleh untuk masuk ke dalam ya kuburan tadi untuk memposisikan yakni jenazah seorang perempuan yang meninggal. Ya demikian, ini berkaitan dengan syarat sebagaimana di hadis yang lain juga disebutkan. Nah, yakni anna Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Ruqayyah ya radhiyallahu ta'ala anha, salah satu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, maka Rasul menyatakan, la yadkhulul qabra rajulun faraqa al-lailata, qarafa al-lailata ahlahu. Tidak boleh masuk ke kuburan, maksudnya tidak boleh masuk ke liangnya untuk memposisikan jenazahnya ini, yakni seorang laki-laki yang melakukan hubungan di malam harinya dengan keluarganya, dengan istrinya. Ini larangan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW. Ini tentunya bagi mereka orang yang memposisikan ya jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat
adalah mereka kaum laki-laki yang tidak melakukan hubungan di malam harinya. Ini baru boleh masuk ke kuburan. Kalau jenazahnya itu perempuan. Tapi kalau laki-laki maka di sana nggak mengapa. Ya. Karena di sini yang ada dalilnya hanyalah yakni jenazah perempuan. Demikian. Kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Ini tentang syarat. Ya. Orang yang memasukkan yakni jenazah perempuan ke liang lahat, yakni laki-laki yang tidak melakukan hubungan di malam harinya. Kemudian pembahasan yang lain, yakni pembahasan tentang sunnah bagaimana cara memasukkannya. Ini pembahasan yang ke-14 dalam poin ini. Belum menyatakan wa sunnatu idkhalul mayyit min mu'akhkharatil qabri, dan sunnah, perbuatan yang sunnah, yakni memasukkan jenazah min mu'akhkharatil qabri, yakni dari akhir kuburannya, maksudnya dari arah kakinya. Berarti dari arah selatan ya. Dari arah selatan. Ya, dari arah kakinya. Di arah kakinya kemudian maju sampai ke kepalanya. Ya, jadi bukan dari samping tapi dari belakang. Dari akhir kuburan, yakni dari arah kakinya, yakni dari selatan. Ini sunahnya demikian. Masuk kemudian sampai masuk ke posisi kemudian baru diturunkan. Nah, li hadithi Abi Ishaq, berdasarkan hadis dari Abu Ishaq belum menyatakan qala awsa al-Harith ay shalla alaihi Abdullah ibn Yazid fa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabri wa qala hadha min as-sunnah. Al-Harith pernah mewasiatkan agar supaya beliau disalatkan oleh Abdullah bin Yazid. Kemudian Abdullah bin Yazid pun menyolatkan beliau. Kemudian memasukkan jenazahnya Al-Harith tadi ke kuburannya dari arah kedua kaki, ya. Dari arah kedua kaki, ya, ini kuburannya, dari arah kakinya, yang maksudnya dari arah selatan. Kemudian beliau menyatakan hadza minas sunnah. Ini termasuk di antara perbuatan sunnah. Nah, hadis dari Imam Abu Daud dan juga yang lainnya rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Kemudian selanjutnya ini tentang cara memasukkannya, yaitu dari arah selatan, dari arah kakinya. Dari arah akhir kuburannya itu dari arah selatan, dari arah kakinya. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana posisi ketika di dalam kuburannya, dalam liang lahatnya atau kasyatnya. Beliau menyatakan, yakni wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala jambihi al-yamin wa wajhuhu qubalatal qiblati wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblati wa yasariha. Nah, dan perbuatan yang sunnah juga dalam memposisikan jenazah di lahatnya ataukah di syaknya, dijadikan jenazah tersebut di kuburannya ala jambihil yamin, yakni di bagian sisi yang kanan. Jadi dimiringkan dengan bagian kanan di bawah, ya, bagian sisi yang kanan di bawah. Wajhu qibalatal qiblati, dan wajahnya itu mengarah ke kiblat. Wajhu qibalatal qiblati, dan wajahnya itu mengarah ke arah kiblat, arah barat. Wa rasuhu wa rijlahu ila yaminil qiblah, sementara ya kepalanya dan kedua kakinya itu ila yaminil qiblah. Ini berada di sebelah kanan kiblat dan juga sebelah kirinya. Kepalanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kirinya. Ya. Maksudnya kepalanya di arah utara, kakinya di arah selatan. Ini jelas ya? Ya. Wa ala hadza jara amalu ahli Islam min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang terjadi, amalan yang dilakukan oleh ahli Islam, oleh kaum muslimin sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita ini. Demikian seterusnya. Jadi ini sudah perkara yang memang sudah dari dulu. Dan ini merupakan perkara yang sunnah memang. Pada zamannya Rasul sudah demikian, sampai hari ini pun alhamdulillah masih dilakukan demikian. Tidak ada yang merubahnya. Tidak ada yang merubah kemudian kepalanya di arah selatan, kakinya di arah utara, tidak. Tapi semuanya hampir seluruh kaum muslimin demikian. Ya sampai-sampai pun orang kafir pun demikian pula diposisikan. Sebenarnya kalau orang kafir tidak perlu. Ya dikuburkannya pun sekedar dikuburkan saja, tidak perlu adanya penyelenggaraan. Cuma wajib dikuburkan, cuma tidak sebagaimana yakni tata caranya kaum muslimin. Ya.
Tapi kalau kaum muslimin harus demikian. Sunnahnya demikian. Ya. Kemudian selanjutnya tentang apa yang diucapkan. Ya. Sekarang poin yang ke-16 ya. Apa yang diucapkan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat? Ya, beliau menyatakan, wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahdihi bismillah wa ala sunnati Rasulillah aw millati Rasulillah. Dan orang-orang yang meletakkan jenazah di lahatnya itu hendaklah mereka mengucapkan doa bismillah ya, wa ala sunnati Rasulillah. Ataukah di riwayat lain dikatakan ya bismillah ya wa ala millati Rasulillah. Ini ada dua riwayat. Ya. Ada yang mengatakan bismillah wa ala sunnati Rasulillah ataukah wa ala millati Rasulillah. Nah, ini doanya. Doa ketika meletakkan jenazah di liang lahat, yakni bismillah ya wa ala sunnati Rasulillah ataukah wa ala millati Rasulillah. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau meletakkan jenazah di kuburannya, di lahatnya maksudnya, ya, beliau mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini hadis riwayat Imam ya Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah serta yang lainnya rahimahumullahu taala jami'an. Ini hadis yang sangat jelas, yang sahih, yang menunjukkan kepada kita tentang apa yang diucapkan bagi mereka orang yang memasukkan jenazah ke liang lahat. Demikian doanya. Demikian pula wali hadithi Al-Bayad radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari hadis Al-Bayad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Al-mayyitu idza wudi'a fi qabrihi falyaqul alladhina yad'unahu hina yud'u fil lahdi bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah." Ini diriwayatkan demikian. Kalau tadi dua cara sudah kita sebutkan, bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Di sini riwayat lain dikatakan ya bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ini juga boleh demikian mengucapkan hal ini. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an, hadis yang sanadnya hasan. Ya, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ini juga boleh diamalkan. Ini tentang bacaan yakni doa ketika meletakkan jenazah di liang lahatnya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan bagi orang-orang yang menghadiri penguburan jenazah? Ini poin yang selanjutnya, ini poin yang kalau boleh kita urutkan, ya ini poin yang ke-17. Mulai menyatakan, wa yustahabbu liman 'inda al-qabri ay yahuffu min at-turabi thalatha hasawatin biyadaihi jami'an ba'dal faraghi min saddil lahdi. Disunahkan bagi orang yang ada di sekitar kuburan untuk menaburkan tanah. Untuk menaburkan tanah 3 kali taburan dengan kedua tangannya. Seluruhnya demikian. Ini sunnahnya demikian. Jadi sebelum ya dengan menggunakan alat cangkul, maka sunnahnya itu orang-orang yang ada di sekitar kuburan itu yang hadir ini mengambil tanah dengan kedua tangannya. Kemudian menyiramkan yakni 3 kali siraman. Menaburkan 3 kali taburan. Ya. Badal faraghi min saddil lahdi, setelah selesai dari menutup lahatnya. Setelah lahatnya ditutup. Kalau zaman sekarang kan dengan dangka. Ini dengan kayu ditutup. Setelah itu sebelum pakai cangkul. Hendaklah orang-orang yang di sekitarnya itu ngambil dengan kedua tangannya. Ya. Ngambil dengan kedua tangannya kemudian ditaburkan. 3 kali taburan. Dimulai dari kepalanya kemudian sampai ke kakinya. Dari arah kepala kemudian sampai ke kaki. Nah, ini sunnahnya demikian. Jadi bukan setelah selesai penguburan, bukan. Biasanya orang sekarang selesai penguburan pun bukan dengan tangan, kedua tangan, cuma dengan ambil berapa batu dilempar. Ini di sana tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Yang ada adalah demikian, yakni mengambil dengan kedua tangannya, yakni tanah, kemudian ditaburkan 3 kali di kuburnya tersebut dari arah kepala sampai ke bawah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin thumma atal mayyita fahatha alaihi min qibali ra'sihi 3. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyolatkan seorang jenazah. Kemudian setelah itu beliau mendatangi jenazah tadi, fahadza alaihi min qibali ra'si, setelah selesai diposisikan di lahatnya, ditutup sudah, maka beliau menaburkan di atas jenazah tadi 3 kali taburan, min qibali ra'sihi thalathan, dari arah kepalanya 3 kali. Ya, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manar Sabil, hadis nomor 751. Hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, demikian. Ini sunnah di dalam yakni orang-orang yang hadir, bagi orang-orang yang hadir menghadiri yakni penguburan jenazah, yakni mereka yakni menggunakan kedua tangannya untuk ya menaburkan ya jenazah tadi dengan tanah tadi 3 kali, sunnahnya demikian, sebelum dengan menggunakan alat. Tentunya demikian. Ya, ini setelah selesai ditutup dari lahatnya, kemudian orang yang hadir di situ menaburkan 3 kali dengan kedua tangannya. Tentunya hal ini bagi orang-orang yang tahu tentang sunnahnya ini lakukan semampunya. Ya. Kalau bisa dia mengajak, diajak orang lain, tapi kalau tidak bisa paling tidak dia jangan meninggalkan. Demikian ya. Ya. Jadi tentunya kalau dia mau melakukan sunnah ini, dia juga harus di depan. Jangan di belakang, kemudian tunggu dulu. Jadi mana jadi ribut. Ya. Di depan. Kalau memang sudah selesai langsung kita ambil dengan tangan kita, kemudian ditaburkan 3 kali. Nah, ini tentang ya apa yang dilakukan oleh orang yang menghadiri jenazah. Ya, ini sunnahnya bagi mereka menaburkan dengan kedua tangannya 3 kali taburan. Dimulai dari arah kepalanya. Dari arah kepalanya ini, dari arah kepala sampai ke bawah. Nah, ini poin yang ke-17 berkaitan masalah ini. Kemudian selanjutnya tentang perkara yang disunnahkan setelah yakni menguburkan jenazah. Ya. Beliau menyatakan wa yusanna ba'dal faraghi min dafnihi umur. Disunnahkan setelah selesai penguburan ada beberapa perkara. Perkara yang pertama yakni ayyurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwa shibrin. Yakni meninggikan kuburannya itu dari tanah. Ini meninggikan sedikit, sekedar yakni sekadar yakni 1 jengkal. Ya, nahwa shibrin, sekadar 1 jengkal. Sekitar 1 jengkal dinaikkan, yakni ditinggikan sedikit dari tanah, dari permukaan tanah ditinggikan 1 jengkal. Wala yusawi bil ardi, dan tidak meratakannya dengan tanah. Maksudnya dengan tanah yang ada di situ diratakan tidak, tapi ditinggikan sedikit sejengkal. Apa tujuannya? Wadzalika liyatamayyaza fayusana wala yuhan. Hal itu memiliki tujuan yakni agar supaya terbedakan antara kuburan dengan bukan kuburan. Kalau diratakan maka tidak tahu kalau ini adalah kuburan. Sehingga untuk membedakan maka boleh ditinggikan yakni 1 jengkal. 1 jengkal dari tanah. Dari permukaan tanah ditinggikan 1 jengkal dan tidak diratakan dengan tanah. Hal itu dengan tujuan untuk membedakan, maka dengan terbedakannya tadi maka dengannya akan terjaga dan juga tidak akan dihinakan. Terjaga ini kuburan, jangan diinjak-injak, jangan kemudian digali lagi. Ya, kan demikian. Kalau tidak ada perbedaannya antara kuburan dengan bukan kuburan, nanti kalau ada jenazah baru digali lagi. Ya, maksudnya kalau ada orang meninggal digali lagi, kalau tidak tahu. Maka di sini diantaranya adalah untuk membedakan, untuk menjaga serta tidak dihinakan dengan tidak diinjak-injak. Li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nasaba lahu al-liban nasban wa rafa'a qabrahu min al-ardi nahwan min shibrin. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dibikinkan lahat dengan sebuah lahat untuk beliau, dipancangkan untuknya labin. Labin sudah kita jelaskan, yakni labin ini sejenis batu bata, akan tetapi dia tidak mengalami proses pembakaran. Zaman dahulu menutup liang lahatnya itu dengan labin. Jadi tanah yang dibikin seperti batu bata, cuman tidak dibakar, kemudian ditutupkan di atas lahatnya tadi, ya, di samping lahatnya tadi. Ya, ditutupkan demikian, bukan dengan kayu zaman dahulu. Cuman zaman sekarang tanahnya itu tidak seperti itu, maka nggak mengapa kalau diganti dengan yang lain. Ya. Nabi SAW dibikinkan lahat untuk beliau, kemudian dipancangkan untuk beliau labin.
Wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min shibrin, dan ditinggikan kuburan beliau dari tanah, yakni sekadar sejengkal. Ya, sekitar 1 jengkal. Ditinggikan dari tanah sekitar 1 jengkal. Ini hadis dengan sanad yang hasan, riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Nah, ini perkara yang pertama yang perlu diperhatikan, ya. Dari perkara-perkara yang disunnahkan setelah selesai penguburan. Kemudian yang kedua, ayyuj'ala musannaman. Ya. Yang kedua di sini, yakni ayyuj'ala musannaman. Hendaklah kuburan itu dijadikan musannaman. Musannaman ini bentuknya itu gundukan sebagaimana punuk unta. Jadi tidak kotak. Ya, bukan kotak. Ya, tidak, tapi bikinnya gundukan. Sebagaimana punuk unta demikian gundukan. Jadi bentuknya itu setengah lingkaran. Ya, musannaman. Ya, ini bentuknya. Kalau tadi tingginya 1 jengkal, kemudian bentuknya itu gundukan. Ya, bukan kotak, ya. Bukan pula rata, tapi gundukan, bentuknya musannaman. Li hadits Sufyan At-Tammar. Berdasarkan hadis dari Sufyan, ya, At-Tammar beliau menyatakan, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Bentuknya itu musannaman, yakni bentuknya itu gundukan sebagaimana punuk unta. Ini hadis dari Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Ya, dan makna musannaman ay murtafi'an, ditinggikan, wa tasnimul qabri khilafat tasfihuhu, dan menjadikan kuburan itu musannaman tadi, ya. Ini untuk membedakan, berbeda dengan diratakannya. Jadi diberikan gundukan, ya, tidak diratakan. Ya. Tidak dibikin kotak, tidak diratakan, untuk membedakan. Demikian. Ini perkara yang kedua yang disunnahkan setelah selesai penguburan. Kemudian yang ketiga, ayyu'allamahu bihajarin aw nahwihi, ya, liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi. Perkara yang ketiga yang disunnahkan setelah selesai penguburan, hendaklah kuburan tersebut diberikan tanda dengan sebuah batu ataukah yang semisal dengannya, bihajarin aw nahwihi, dengan sebuah batu ataukah yang semisal dengannya, liyadfana ilaihi man yamutu min ahli, agar supaya bisa dikuburkan di sekitarnya, maksudnya di sisinya, ya, yakni orang yang meninggal dari kalangan keluarganya. Supaya ditanda ini kuburnya si fulan, nanti keluarga si fulan kalau meninggal dikuburkan di sampingnya. Nanti istrinya meninggal di sampingnya, anaknya meninggal di sampingnya, supaya diketahui. Ya, di sini ada tandanya. Ya, ada tandanya dengan batu atau yang semisal dengannya. Li haditsil Mutallib Ibn Abi Wada'ah radhiyallahu anhu qala, lamma mata Uthman ibn Maz'un akhraja bi jinazatihi fadufina. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara 'an dira'aihi. Qala al-Mutallib, qala alladhi yukhbiruni 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila bayadi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara 'anha. Thumma hamalaha fawada'aha 'inda ra'sihi. Wa qala ata'allamu biha qabr akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Nah, dari hadis Mutallib ibn Abi Wada'ah radhiyallahu anhu beliau menyatakan, ketika Utsman ibn Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, ya, maka jenazahnya itu dikeluarkan untuk dikuburkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mencari, mendatangkan yakni satu buah batu, ya. Tapi ternyata laki-laki ini tidak mampu untuk mengangkatnya karena besarnya. Ya. Falam yastati' hamlahu. Orang laki-laki tidak mampu untuk mengangkatnya. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju ke batu tadi. Ya. Wa hasara 'an dirahim. Kemudian beliau menyingsingkan kedua lengannya, menyingsingkan kedua lengan bajunya. Nah, yakni ketika kemudian qala Mutallib, berkata Mutallib, ya, berkata orang yang menghabarkan kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ka'anni anzur ila bayadi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku masih melihat, yakni putihnya kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyingkapkan, yakni menyingsingkan lengan bajunya. Thumma hamalah, kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya, fawada'aha inda ra'si, dan beliau meletakkannya di atas, yakni di sisi kepalanya, maksudnya di bagian kepalanya. Ya. Waqala, maka Rasul menyatakan, ata'allamu biha qabru akhi. Aku berikan tanda dengan batu ini kuburan saudaraku. Dan aku menguburkan di sisinya orang yang meninggal dari kalangan keluargaku. Demikian, ini tujuan diberikan tanda ini agar supaya keluarganya yang lain bisa dikuburkan di sekitarnya. Nah, demikian. Ini perkara yang ketiga yang disunnahkan setelah selesai penguburan, jadi memberikan tanda dengan batu ataukah yang lainnya. Tapi di sini zahirnya yang sunnah itu adalah batu, bukan yang lainnya. Tapi di sini muallif menyatakan apakah yang semisalnya, yang jelas di sini diberikan tanda. Kemudian yang keempat, ayyaqifa 'alal qabri yad'u lahu bit-tathbit wa yastaghfiru lahu wa ya'muru al-hadirina bidzalik. Setelah selesai penguburan tadi, boleh bagi kaum muslimin yang hadir ketika itu untuk berdiri, maksudnya untuk tetap tinggal di situ. Ya. Yad'u lahu bit-tathbit, untuk mendoakan yakni ahli kubur tadi untuk mendapatkan kekokohan. Ya. Untuk mendapatkan kekokohan, maksudnya untuk mendapatkan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur nanti. Nah, wa yastaghfiru lahu, dan juga untuk memintakan ampun untuknya. Memintakan ampun untuk jenazah tadi. Nah, di antara tujuannya tadi tetap tinggal di situ. Demikian pula boleh untuk memerintahkan kepada orang-orang yang hadir di situ untuk melakukan hal itu, untuk mendoakan tathbit, yakni kekokohan untuk bisa menjawab, yakni fitnatul kubur, dan juga untuk memintakan ampun untuk jenazah tersebut. Nah, demikian. Berdasarkan hadis, li hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Jadi di sini bukan perkara yang bid'ah ya. Jadi bukan selesai penguburan langsung bubar saja, tidak. Tapi boleh bagi imam di situ, pemimpin di situ untuk memimpin, maksudnya untuk berbicara dengan hadirin, untuk memperingatkan hadirin untuk mendoakan jenazah tersebut. Ya. Sebenarnya di sini dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari penguburan jenazah, maka beliau berdiri. Maksudnya tetap tinggal di situ. Ya. Kemudian menyatakan kepada hadirin, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Wasallallahu at-tathbit, dan mintakanlah untuknya kekokohan, kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul an yus'al, karena sungguhnya sekarang dia itu sedang ditanya. Ditanya oleh dua orang malaikat, malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir, dalam sebuah hadis yang sahih. Maka ini termasuk di antara perkara yang sunnah untuk dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar situ. Ini untuk mendoakan jenazah tersebut, yakni mendoakan kepadanya agar supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga diberikan kekokohan, yakni kekuatan untuk bisa menjawab, yakni soal kubur, fitnatul kubur, pertanyaan kubur. Ini perkara yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang disunnahkan setelah selesai dari penguburan jenazah, yakni wa yajuzu al-julus indahu atna ad-dafni. Biqasdi tadhkir. Nah, biqasdi tadhkir al-hadirin bil mauti wa ma ba'dahu. Boleh untuk duduk di sisi kuburan tadi, maksudnya di sekitar situ, untuk duduk dulu. Yani ketika sedang dilakukan penguburan, boleh duduk-duduk yang lainnya, jenazah yang lain, hadirin yang lain boleh duduk di situ, ya, di sekitarnya, tapi bukan duduk di atas kuburan ya. Duduk di tanah atau di yang lainnya, karena di sana ada hadis yang melarang untuk duduk di atas kuburan. Nah, yakni dengan tujuan tadhkirul hadirin, untuk memberikan peringatan kepada hadirin, kepada orang-orang yang hadir ketika itu, bil mauti, dengan adanya kematian, diingatkan masalah kematian. Ya.
Wa ma ba'dahu, dan juga apa yang terjadi setelah kematian nanti. Boleh saja demikian. Ini bukan perkara yang bid'ah. Bahkan ini adalah perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika sedang dilakukannya penguburan, beliau duduk, kemudian memperingatkan kepada para sahabat, yang memberikan nasihat kepada para sahabat, yang mengingatkan kepada mereka tentang kematian yang pasti terjadi. Dan juga di antara yakni hal-hal yang akan terjadi setelah kematian nanti. Rasulullah memperingatkan. Nah, di sini boleh menunjukkan bolehnya ya melakukan hal tersebut. Nah, li hadits Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu qala, berdasarkan hadits dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-Ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, yakni untuk mengantarkan jenazah dari kalangan Ansar, untuk menguburkan jenazah dari kalangan Ansar, seorang laki-laki. Fantaina ila al-qabri. Ya, maka kami pun sudah sampai di kuburan, ya. Walamma yulhidu fajalas Rasulullah, maka ketika sedang dimasukkan ke lahat, maka Rasulullah SAW duduk, wa jalasna haulahu, dan kita pun duduk di sekitarnya beliau. Wa kanna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan karena tenangnya ketika itu. Jadi perhatikan sunnah di dalam proses penyelenggaraan jenazah, yakni dalam proses penguburan ini tenang. Ya. Perhatikan gambaran ketenangan ketika itu, seakan-akan di kepala kami itu ada burung-burung, karena sangat tenangnya, sehingga burung pun mau hinggap di kepala-kepala mereka para sahabat ketika itu. Maka di sini sunnah, yakni ketika diadakannya proses penguburan jenazah, maka adalah kaum muslimin yang hadir itu tenang, jangan bergurau, ya, karena ini mengingatkan kepada kita kematian. Ya. Karena tentunya kalau bergurau juga akan membuat ya keluarga jenazahnya itu tersinggung. Kita lagi sedih, malah yang lainnya enak-enakan bergurau. Ini tentunya membuat orang lain, yakni keluarganya korban, keluarganya jenazah itu ingin tersinggung. Maka di sini jangan sampai kita membuat mereka itu terganggu, tersinggung. Maka demikian, tenang. Gambarannya tenang. Di sini para sahabat menceritakan, wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung-burung. Ya, sangat tenangnya ketika itu. Wa fi yadihi 'audun faja'ala yankutu fil ardi. Kemudian di tangannya beliau Rasulullah SAW ada yakni satu ranting, satu kayu, satu dahan pohon. Kemudian mulailah beliau itu memukul-mukulkan pohon itu ke tanahnya, ini ke tanah. Ini perbuatannya Rasul, maksudnya bukan sunnah. Tapi ini perbuatannya Rasul ketika itu digambarkan oleh perawi di sini. Betul-betul beliau melihat bagaimana keadaannya Rasul ketika itu. Ya, sedang memegang tongkat, memegang kayu sambil dibungkukkan. Nah, bukan berarti kemudian kita boleh mencontoh demikian, kemudian ketika menguburkan bawa kayu masing-masing dipukul-pukulkan. Tidak. Tapi ini sekedar yakni penghabaran dari perawi tentang keadaan yang betul-betul dia lihat pada Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya, faqal, dan mengatakan, Ista'idhu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berarti kan Rasulullah mengingatkan kepada hadirin ketika itu. Ista'idhu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Beliau menyatakan ini 2 kali ataukah 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, Innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama'i nam bainal wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syams. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia terputus dari kehidupan dunianya dan dia menghadap kepada kehidupan akhirat, ya maksudnya sudah berakhir kehidupan dunia, kemudian dia mulai mau menghadapi kehidupan akhirat, maka turunlah para malaikat kepadanya dari langit. Malaikat yang memiliki wajah-wajah yang putih, seakan-akan wajahnya itu sebagaimana matahari, karena bersinarnya wajahnya para malaikat. Ma'hum kafanun min akfaril jannah, bersama mereka para malaikat itu terdapat kafan yang diambilkan dari kafan-kafan yang ada di surga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan juga yakni sejenis bahan pengawet yang diambil dari jannah. Apakah minyak wangi yang diambil dari jannah? Ya, wangi-wangi yang diambil dari jannah. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai seluruh malaikat itu duduk
Ya, di sisi orang yang meninggal tadi sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda rasi. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ini namanya malakul maut ya. Hadis yang sahih namanya adalah malakul maut, bukan malaikat yang kita sering dengar, ini malaikat apa? Israfil. Israel ya. Kita sering dengar Israel, tapi penamaan Israel ini tidak ada dalilnya. Ya, maka ini malaikat adalah perkara yang gaib. Maka kita tidak boleh menamakan sesuatu yang gaib dengan tanpa dalil. Ya, kalau di sana dalil nggak mengapa, namakan malaikat itu dengan malaikat yang memiliki nama itu. Tapi kalau di sana tidak ada, adanya di sini malakul maut, maka kita katakan itu malakul maut. Datanglah malakul maut alaihi salam sampai malaikat tersebut duduk di sisi kepala, yakni orang yang meninggal, seorang mukmin yang mau meninggal tadi. Ya. Fayaqul kemudian menyatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada maghfirah, ampunan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Qala maka Rasul menyatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatirah min fis siqa. Kemudian keluarlah nyawanya tadi sebagaimana mengalirnya, yakni tetesan air ke mulutnya orang yang sedang memberikan minuman. Jadi sangat enaknya. Keluarnya itu dengan lega, dengan enak, tanpa adanya yakni perasaan sakit. Fayakhudhaha, maka malaikat tersebut pun mengambil nyawanya tadi. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhaha. Dan ketika malaikat itu mengambilnya, tidak membiarkannya di tangannya, yakni sekejap mata pun sampai dia mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian meletakkan nyawanya tadi di kafan yang sudah diambilkan dari surga tadi, ya. Wa fi dzalikal hud, dan juga bersamaan dengan wangi-wangian yang diambilkan dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Kemudian keluar darinya yakni aroma yang sangat wangi. Sebagaimana minyak misik yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Ya. Paling wangi sebagaimana wanginya minyak misik yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Qala, maka Rasul menyatakan, fayas'aduna biha, maka mereka malaikat pun yakni membawa rohnya seorang mukmin tadi, ya, naik, ya, dengan membawa roh tadi naik ke atas langit. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyibu. Maka tidaklah mereka itu melewati malaikat-malaikat, kecuali malaikat itu akan menyatakan, siapa ruh yang baik ini? Ruh siapa yang baik ini? Mereka menyatakan demikian, malaikat memujinya. Fayaqulun, maka mereka menyatakan, fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan dengan bi'asani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan disebutkan nama yang terbaiknya, yang mana mereka dahulu namakan di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai berakhir ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, maka mereka-malaikat yang membawa rohnya tadi ini memintakan dibukakan pintu langit, maka malaikat yang menjaga langit pun membukakan pintunya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha, maka seluruh makhluk yang di langit tadi, malaikat yang di langit tadi, seluruhnya itu mengikuti mendekat kepada ruhnya tadi, ya, sampai ke langit berikutnya. Seluruh malaikat mengiringi rohnya, yakni seorang hamba yang mukmin tadi, mengiringi sampai diantar ke langit yang selanjutnya. Demikian seterusnya. Nah, hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir di langit yang ketujuh. Ruh kita, mudah-mudahan ruh kita juga termasuk, ini ruh seorang mukmin tadi, yakni sampai ke langit ketujuh tadi dengan diiringi oleh malaikat yang ada di langit itu. Di langit yang pertama, malaikat mengiringi sampai langit kedua. Langit yang kedua, malaikat mengiringi sampai seterusnya sampai langit ketujuh. Diiringi oleh para malaikat seluruhnya. Nah, ini gambaran perjalanan ruh. Nah, fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menyatakan, uktubu kitabi abdi fi illiyin. Tulislah sebuah kitab untuk hambaku ini di illiyin. Jadi surga illiyin yang paling tinggi.
Wa a'iduhu ilal ardi, kemudian setelah itu kembalikanlah. Setelah dituliskan ruhnya tadi ini di Illiyin tadi, dikembalikan ruhnya tadi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena dari bumi itulah kami ciptakan mereka ruh-ruh tersebut. Ya ini manusia tadi, dan ya padanya juga kami akan mengembalikannya. Kemudian minha ukhrijuhum taratan, dan dari bumi itu juga, dari bumi itu pula kami akan mengeluarkan di lain kalinya, maksudnya di kesempatan yang kedua nanti, yakni di yaumul ba'ats nanti akan dikeluarkan lagi dari di bumi tadi, dari tanah tadi. Qala, maka kemudian Rasulullah menyatakan fata'ada ruhuhu fi jasadi, maka kemudian ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya setelah diangkat ke langit ketujuh tadi, sudah dimasukkan ke Illiyin, dikembalikan ke ruhnya lagi tadi. Fayatihi malakani fayajlisani, maka datanglah kepadanya dua orang malaikat dan mendudukannya. Fayaqulani lahu, kemudian dua orang malaikat ini mengatakan, ini malaikat Munkar dan Nakir ini, dalam sebuah hadits yang lain dikatakan malaikat Munkar dan Nakir ini mengatakan kepada jenazah tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka jenazah tadi pun menyatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, maka dua orang malaikat ini mengatakan kembali kepada jenazah itu, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, dini Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat tadi kembali bertanya kepada jenazah tadi, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka mereka akan menyatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka kedua orang malaikat tadi mengatakan lagi kepada jenazah tadi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Atau dalam ayatnya katakan wa ma amaluka, apa amalanmu? Fayaqul, maka jenazah tadi menyatakan, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya. Aku telah membaca kitabullah, maka aku pun beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama', maka ada seorang penyeru yang menyuruh dari langit, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku itu benar-benar jujur dalam ucapannya tadi, benar ucapannya. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah, yakni baginya, yakni permadani dari surga. Maksudnya bentangan, yakni dibentangkan, yakni kelimatan di surga. Dari surga, yakni sudah dihamparkan, yakni jalan menuju ke surga. Wa albasuhu minal jannah, dan berikanlah pakaian kepadanya, ya, dari pakaian surga. Kalau tadi dibentangkan padanya permadani surga, selanjutnya diberikan pakaian kepadanya dengan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ila jannah, bukakanlah untuknya pintu menuju ke jannah, menuju ke surga. Qala, maka kemudian Rasulullah menyatakan fayatihi min ruhiha wa tayyibah, maka datanglah, yakni aromanya surga serta wanginya surga. Wa yafsahu lahu fi qabrihi maddal basar, dan kuburnya tersebut dibentangkan, yakni diluaskan sejauh mata memandang. Nah, qala, Rasulullah menyatakan wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah kepadanya, yakni seorang laki-laki yang memiliki wajah yang tampan, wajah yang bagus. Hasanul thiyab, memiliki pakaian yang bagus. Thayyibur rih, dan juga memiliki aroma yang sangat wangi. Fayaqul, kemudian menyatakan, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan sesuatu yang membuat engkau gembira. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah harimu yang mana dahulu telah dijanjikan kepada engkau, yakni akan mendapatkan kenikmatan kubur bagi mereka orang-orang yang beriman. Fayaqul lahu, maka jenazah ini mengatakan kepada laki-laki yang datang tadi, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul, maka laki-laki tadi menyatakan, ana amaluka as-salih, aku adalah amalan solehmu. Jadi amalan soleh kita nanti Allah Subhanahu wa taala akan perumpamakan, Allah akan yakni wujudkan dengan bentuk seorang laki-laki yang akan menemani kita di kuburan kelak. Seorang laki-laki yang memiliki wajah yang tampan, pakaian yang bagus, aroma yang sangat wangi, dan membawa kebaikan. Demikian. Ana amaluka shalih, ini aku adalah amalan solehmu. Fayaqul, maka orang ini menyatakan, jenazah ini menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali, wahai Rabbku, segera tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan juga dengan hartaku. Jadi di surga kelak akan ketemu dengan keluarga dan juga harta yang telah dia infakkan di jalan Allah, sehingga nanti akan menuainya di surga kelak. Ini tentang perjalanannya, yakni ruh seorang hamba yang mukmin.
Dan insyaAllah untuk ruh, yakni perjalanan ruh dari hamba yang kafir, insyaAllah akan kita bacakan pada yang akan datang insyaAllah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.